Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, jadi kegiatan pembelajaran hari ini adalah salah satu siswa menjelaskan materi ke depan. Baik, saya beri waktu 30 menit untuk mempersiapkan presentasi ke depan. Waktu telah habis, baik saya akan nunjuk yaitu Cynthia maju ke depan untuk mempresentasikan materi hari ini. Baik, Bu. Oke, silahkan dimulai saja. Baik semuanya, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian kas. Jadi, kas adalah uang tunai yang dimiliki dan dapat digunakan oleh perusahaan atau individu untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dalam konteks akuntansi, kas mencakup uang yang tersedia dalam bentuk fisik maupun yang ada dalam rekening bank yang siap digunakan kapan saja tanpa menggerakkan. Kas merupakan aset lancar yang sangat liquid dan dianggap penting untuk menjaga kelancaran operasional bisnis. Contoh kas. Pertama ada uang kertas. Ini adalah uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau bahan serupa yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, uang koin. Ini adalah uang koin adalah uang yang terbuat dari logam dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal tertentu. Selanjutnya ada fungsi kas. Fungsi kas dibagi menjadi 3 yaitu, pertama ada pembiayaan operasional. Ini adalah pembiayaan operasional adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari perusahaan, seperti biaya gaji, bahan baku, utilitas, dan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan operasional bisnis. Kedua, menjaga likuiditas adalah menjaga likuiditas berarti memastikan perusahaan memiliki cukup kas atau aset yang dapat segera diuangkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kebutuhan operasional. Ketiga, mempermudah transaksi. Ini adalah mempermudah transaksi berarti menyediakan cara yang cepat, efisien, dan aman untuk melakukan pembayaran atau penukaran barang dan jasa. Lalu bagaimana dengan karakteristik kas itu? Karakteristik kas dibagi menjadi 3 yaitu, pertama ada likuiditas tinggi. Ini adalah perusahaan atau individu memiliki aset yang mudah dan cepat dicairkan menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan. Kedua, ada nilai tetap. Ini adalah berarti jumlah atau harga yang tidak berubah meskipun kondisi atau faktor lainnya. Ketiga, fungsi universal. Ini adalah merujuk pada peran atau kegunaan yang berlaku secara luas dan dapat diterima di berbagai situasi atau sistem. Selanjutnya ada prinsip pengendalian internal kas dibagi menjadi 4 yaitu, pertama ada pemisahan tugas. Ini adalah pemisahan tugas adalah pembagian tanggung jawab yang jelas antara individu atau departemen untuk mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. Kedua, ada otorisasi yang tepat. Ini adalah orientasi yang tepat setiap karyawan atau anggota organisasi memahami tujuan dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi bersama. Ketiga, ada pencatatan akurat. Ini adalah mencatat semua transaksi dan kegiatan secara tepat untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dalam laporan keuangan. Dan keempat, ada penyimpanan aman. Ini adalah memastikan semua dokumen, data, dan aset penting dijaga dari kerusakan atau pencurian dengan cara yang terjamin dan terlindungi. Oke, selanjutnya, kamu jelaskan penggunaan cek untuk pembayaran. Baik, Bu. Pengertian cek adalah instrumen pembayaran berupa surat perintah dari nasabah pemilik rekening kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak penerima atau pemegang cek. Cek digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai dan dapat dicairkan di bank sesuai dengan nominal yang tertulis. Selanjutnya ada pihak terlibat dalam cek dibagi 3, yaitu pertama ada penarik atau laci.
kedua ada tertarik drawing, dan terakhir ketiga ada penerima atau pemegang cek atau paye. Selanjutnya ada 5 jenis-jenis cek yaitu, pertama ada cek atas nama. Ini adalah cek yang hanya dapat dihubungi oleh penerima yang tercantum namanya. Kedua, cek atas unjuk adalah cek yang dapat dicairkan oleh siapa saja yang mengajukan cek tersebut. Ketiga, cek atas silang adalah cek yang hanya bisa dicairkan melalui bank, tidak dapat diuangkan langsung. Keempat, cek mundur adalah cek yang bertanggal mundur atau diterbitkan untuk pembayaran di masa depan. Kelima, cek lowongan adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar biaya rekrutmen. Terakhir, keenam, cek perjalanan adalah cek yang digunakan sebagai alat pembayaran saat perjalanan. Selanjutnya, materi mengenai memo debit versus memo kredit. Pertama, kita membahas memo debit terlebih dahulu. Jadi, memo debit adalah pemberitahuan dari bank kepada nasabah bahwa saldo rekeningnya telah berkurang. Memo ini diberikan ketika bank melakukan pendebitan langsung pada rekening nasabah. Penyebab adanya memo debit bisa bermacam-macam seperti: pertama, biaya administrasi bank. Ini biaya yang dikenakan oleh bank untuk layanan administrasi dan operasional. Kedua, pembayaran utang otomatis. Ini dilakukan secara otomatis melalui bank. Ketiga, penarikan tunai. Ini proses menarik uang secara langsung dari rekening. Keempat, cek dicairkan. Ini proses pencairan cek menjadi uang tunai atau transfer ke rekening. Selanjutnya, memo kredit. Ini adalah pemberitahuan dari bank kepada nasabah bahwa saldo rekeningnya telah bertambah. Memo ini diberikan ketika ada kredit penambahan dana pada rekening nasabah. Beberapa situasi yang dapat menyebabkan adanya memo kredit antara lain: pertama, bunga bank. Ini imbal hasil atas simpanan nasabah. Kedua, transfer masuk. Ini pengiriman dana ke rekening penerima. Ketiga, setoran tunai. Ini penambahan uang ke rekening bank. Keempat, pembatalan cek. Ini pembatalan cek yang belum dicairkan. Selanjutnya ada pelaporan kas. Ini adalah proses pencatatan dan penyajian informasi mengenai posisi dan aktivitas kas dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan kas bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen utama dalam pelaporan kas. Neraca ini dibagi dua, yaitu pertama, kas dilaporkan sebagai aset lancar di bagian atas kelompok aset karena sifatnya yang paling likuid. Kedua, kas mencakup uang tunai, saldo rekening bank, dan setara kas seperti deposito jangka pendek atau. Lalu laporan arus kas dibagi dua, yaitu pertama, arus kas koperasi. Ini arus masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran kepada pemasok. Kedua, arus kas investasi. Ini kas yang digunakan untuk. Terakhir, rekonsiliasi bank dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sebagai bagian dari pengendalian internal. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk menyeimbangkan saldo kas dalam catatan perusahaan dengan saldo yang tercantum di laporan bank. Kedua, perbedaan seperti cek dalam proses, setoran dalam perjalanan, atau biaya administrasi bank harus dijelaskan. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya perbedaan saldo. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, faktor waktu. Maksudnya adalah faktor waktu terjadi karena adanya perbedaan dalam pencatatan transaksi oleh perusahaan dan bank. Beberapa contoh penyebabnya: pertama, cek dalam proses. Kedua, setoran dalam perjalanan. Ketiga, pendebitan atau pengkreditan otomatis. Keempat, transfer bank yang belum tercatat. Kedua, faktor kelainan. Maksudnya adalah faktor kekeliruan yang timbul akibat kesalahan manusia atau sistem dalam pencatatan transaksi oleh perusahaan atau bank. Contohnya, pertama, kesalahan pencatatan nominal. Kedua, kesalahan identifikasi. Ketiga, duplikasi pencatatan. Dan keempat, kesalahan. Lalu materi selanjutnya mengenai faktor waktu penyebab terjadinya perbedaan saldo. Ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada bank telah dicatat, sedangkan perusahaan belum. Maksudnya adalah situasi ini terjadi ketika bank mencatat suatu transaksi lebih awal dari penyebabnya, perusahaan. Beberapa contoh: pertama, pendapatan bunga. Kedua, biaya administrasi bank. Ketiga, pendebitan otomatis. Dan keempat, transfer masuk. Selanjutnya, kedua, perusahaan telah mencatat, sedangkan bank belum. Maksudnya adalah situasi ini terjadi ketika perusahaan mencatat transaksi lebih awal dari bank. Beberapa contoh penyebabnya:
Pertama, cek yang belum dicairkan, cek beredar, kedua setoran dalam perjalanan, dan ketiga cek yang ditolak bank. Selanjutnya ada kekeliruan yang dilakukan bank ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama salah pencatatan nominal, kedua salah mengidentifikasi rekening, ketiga kesalahan dalam mendebit atau mengkredit rekening, dan keempat kesalahan pengolahan setoran atau cek. Selanjutnya, perusahaan melakukan kekeliruan ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pencatatan kas dapat menyebabkan perbedaan saldo antara pembukuan perusahaan dan catatan bank. Misalnya, perusahaan bisa saja mencatat transaksi ganda seperti pencatatan 2 kali untuk satu setoran atau pembayaran, atau salah memasukkan jumlah nominal dalam pembukuan. Oke Cynthia, presentasi, kamu sangat baik sekali, silahkan duduk, dan selanjutnya biar saya menjelaskan. Alhamdulillah baik Bu. Pengertian rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo yang dicatat dalam pembukuan perusahaan dengan saldo yang dicatat di laporan bank untuk memastikan keduanya sesuai. Proses ini membantu mengidentifikasi berbeda antara catatan perusahaan dan bank, seperti cek yang belum dicairkan atau setoran dalam perjalanan. Pengertian rekening koran adalah laporan yang dikeluarkan oleh bank yang menunjukkan semua transaksi yang terjadi dalam suatu rekening selama periode tertentu. Laporan ini mencakup informasi tentang setoran, penarikan, biaya, dan saldo akhir rekening. Lalu ada proses penyusunan rekonsiliasi bank ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama periksa saldo awal, kedua lokasi perbedaan, dan ketiga cetakan saldo. Materi terakhir mengenai metode rekonsiliasi bank. Jadi metode dipakai adalah metode perhitungan saldo, jadi metode inmesiatan penyesuaian terhadap saldo bank dan salsa buku perusahaan. Berdasarkan transaksi yang telah dicatat belum dicatarinan salon satu pihak. Langian pertama adalah mencatat saldo aliadin metiesnakan dengan transaksi yang sudah atau belum tercatat seperti ces yang belum dicairkan dan titoranyarit belum dipenses oleh bank. Baiklah semua, sekian pembelajaran materi ini dan dilanjutkan pembahasan minggu depan. Saya akhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih.